Di contoh kali ini kita akan ngebahas ngomongin overloading disk dan juga Javadocs. Pertama, saya memiliki satu contoh coding. Sini saya bikin kelas namanya mobil, di mana kelas ini memiliki dua buah konstruktor, public mobil, dan sisa di bawah ini void biasa ya. Ini cuma sistem auto println biasa aja, karena ini buat testing dan menjelaskan aja apa yang dimaksud dengan overloading dan disk. Pertama, kita memiliki dua konstruktor, mobil dengan tidak ada parameter, mobil juga dengan ada 3 buah parameter. Konstruktor yang tidak memiliki parameter, dia sebenarnya adalah konstruktor default. Karena memang dia tidak ada parameter, jadi memang pada saat dibikinnya kita biasanya umumnya tanpa menggunakan parameter, dibilangnya adalah konstruktor default, sementara ini adalah non-default. Tapi karena namanya sama seperti ini, inilah yang terjadi namanya overloading. Dimana overloading itu adalah proses dimana kita membuat konstruktor dengan nama yang sama dan bisa berlaku juga pada metode. Jadi kalau kita lakukan juga, misalkan saya bikin method void maju lagi tapi isinya mungkin berbeda dengan parameter yang berbeda, itu adalah namanya kita melakukan proses overloading. Kita melakukan overloading seperti itu karena mungkin kita ingin punya pilihan ketika kita menjalankan konstruktornya maupun metodenya. Misalkan kalau saya bikin satu lagi method maju yang biasa kayak gini, sama satu lagi saya bikin method maju dengan kecepatannya seberapa jauh kita maju. Jadi ada parameter di dalamnya. Itu namanya proses overloading. Sekarang kita lihat lagi lebih jauh mengenai disk itu sendiri. Pada konstruktor kita yang non-default yang memiliki 3 buah parameter, di sini saya menggunakannya itu untuk memindahkan nilai dari mesin roda body punyanya parameter ke mesin roda body yang memang dibikin pada saat membuat kelas mobil ini. Karena tentu saja kalau kita bikinnya seperti ini tanpa menggunakan disk, itu akan membingungkan mesin sama dengan mesin. Kebetulan namanya sama dan memang biasanya namanya disamakan. Kebetulan namanya sama, jadi supaya tidak bingung ini mesin punyanya siapa dan ini mesin punyanya siapa pada saat membuat di sini, makanya kita gunakan disk. Yang mengartikan disk.mesin ini mesin adalah mesin variabel punyanya si mesin yang dibikin di dalam kelas. Sementara yang ini adalah punyanya parameter yang memang diambil ketika kita memanggil si konstruktor mobil tersebut. Jadi di sini adalah proses membedakan disk itu dengan variabel pemilik kelas maupun dengan parameternya. Lalu apa dengan disk yang di sini? Ini kok disknya nggak ada dotnya? Kenapa? Ini bingung banget, disk 1,4,1. Jadi ini seperti kita ketahui dia adalah memanggil konstruktor, yaitu dia memanggil yang ini. Makanya ada 141. Jadi sebenarnya si konstruktor default ini lagi-lagi menggunakan konstruktor non default untuk bisa menjalankan proses pemindahannya ini. Nah ini memang sedikit lebih advance ya kalau ini. Jadi kita menghemat proses ketika kita memang mau memanggil lagi, tapi ada tambahan sedikit belok seperti ini. Jadi jangan bingung ini apa yang dilakukan, karena ini sebenarnya disk yaitu memanggil konstruktor karena tidak menyebutkan function maupun variabel yang dipilihnya yang kita mau jalani. Kalau tidak disebutkan nanti dia pasti menjalankan konstruktor sesuai dengan parameter kita lihat seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan disk. Jadi pada saat kita bikin di kelas static void main-nya, kalau kita lihat di sebelah sini, saya bikin 2 jenis mobilnya. Jadi saya bikin mobil kijang dengan new mobil, lalu menjalankan proses maju mundur, print kijang rodanya. Tentunya harusnya kijang yang ini memiliki roda sebanyak 4 karena kita menggunakan konstruktor default yang dimiliki si mobil. Sementara saya bikin si bajai, dia menggunakan konstruktor non-default, yaitu menyebutkan parameternya, karena memang bajai rodanya 3 ya. Sehingga pada saat kita compile dulu ya, kita compile si mobil, ya ini nggak ada error pastinya, dan di dalam foldernya itu pasti akan kebikin ya 2 buah kelas, yaitu kelas yang mobil sama test mobil.class. Yang test mobil ini memang sengaja dibikin terpisah untuk bisa menjalankan public static void main-nya itu saja sendiri. Kadang-kadang memang seperti ini ya, kadang kita buat 2 kelas, dengan kelas satunya lagi itu dia hanya public static void main. Umumnya biasanya menjalankan seperti ini, tidak di satu kelas yang sama. Jadi kita jalankan, tentu saja kita nggak jalanin si mobilnya ya, karena kalau si mobilnya itu dijalanin ya seperti ada error, public static void main-nya nggak ada. Jadi kita jalankan Java-nya itu pada si test mobilnya buat ngejalanin si mobilnya tanpa .class. Ya, kita bisa lihat di sini mobil has created, belok maju mundur ya sudah jalan, dan roda ada 4, sementara mobil satu lagi itu roda ada 3 karena kita menggunakan konstruktor non default, yaitu ya dengan kita mengisi sendiri berbeda sedikit di sini. Itu disk dan overloading kita mengetahui.
Sekarang menggunakan Javadoc. Ya, apa sih Javadoc itu? Javadoc itu adalah perintah. Jadi kita bisa bikin semacam kayak kemarin kita bahas documentation. Jadi dari kode kita bikin documentationnya Javadoc ini. Dan kita bikin Javadoc, kita ambil dari si kelas mobil yang memang sudah lumayan lengkap ya. Mobil Java. Ini. Ya, sorry. Jadi tidak menggunakan ya, tadi Javadoc biasa. Ini ada sedikit error. Oh, ini bukan error, ini hanyalah warning. Kalau kita lihat dia tetap jalan seperti biasa. Ya, Javadoc ini nanti dia akan bikin semacam kayak HTML, ini banyak banget. Jadi sebenarnya kita hanya perlu bikin index HTML. Ini karena mungkin kita nggak bikin keterangan ya pada parameter yang ini. Soalnya kita kalau mau lebih rapi itu kita bikin kayak keterangan yang lebih rapi nih buat menjelaskan parameter itu apa aja di sini. Jadi kalau kita buka di sini dari indeksnya dulu kita buka, itu dia akan ngebuka namanya seperti ini. Nah, public class mobil. Public class mobil ini bisa kita lihat hasil kita generate dari kelas mobil kita sendiri. Kita memiliki 2 buah konstruktor, memiliki apa aja, cuma memang kita nggak bikin deskripsinya. Untuk bisa bikin deskripsi, kita mesti bikin ini ada deskripsi nih, ya kan? Ini deskripsi nggak, ini ada, yang ini nggak ada. Untuk bisa bikin deskripsi, kita tuh harus bikin semacam kayak mirip kayak komen. Jadi kayak garis, bintang, garis. Bedanya, yang ini kalau yang misalkan bintangnya cuma 1, artinya itu komen biasa. Bukan bikin keterangan deskripsi pada saat bikin Javadoc. Tapi kalau bintangnya 2, ini baru yang disebut dengan membuat keterangan description pada Javadoc-nya. Nantinya dia mengenal seperti itu. Ya, jadi itu ya. Kita sudah bahas ngomongin Javadoc, bagaimana kita bikin documentation, lalu overloading, proses di mana kita membuat konstruktor atau method 2 buah yang sama namanya tapi ada berbeda parameternya, dan juga this untuk bisa membedakan antara variabel sendiri dengan variabel punyanya parameter. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.